Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang percaya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahan khotbah di minggu kedua bulan September 13 September 2020 diambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma 14 ayat 1 sampai 12, demikian bunyinya. Jangan menghakimi saudara. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman
Tuhan hari ini berbicara tentang bersyukur dalam hidup beriman. Bacaannya dari surat Roma 14. Yang menarik, Bapak Ibu, pemuda dan anak-anak, surat Roma ini bicara bahwa hidup orang beriman sebelum kita melihat tentang jangan menghakimi saudaramu seperti judul surat Roma. Dimulai dari soal makan, soal lapar, soal makanan. Dari makanan ini nanti muncul bagaimana ada orang yang menghina orang yang tidak makan, lalu ini berarti jangan menghakimi. Seperti judulnya, jangan menghakimi saudaramu, yang telah dicetak, ditulis, diterjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudara, surat Roma 14 ayat 1 sampai 12 itu memberi judul jangan menghakimi saudaramu. Apa yang dimaksud dengan menghakimi? Jangan menghakimi saudaramu itu menjadi judul, bahwa menghakimi itu berarti, boleh dicatat ya, 1. Mengkritik orang. 2. Menganggap diri mereka lebih daripada yang lain, lebih pintar, lebih baik, lebih daripada orang lain. Ceritanya begini, ada 2 jenis orang. Kalau kita mau gambarkan kehidupan pada zaman sekarang 2020 di mana kita hidup, ada 2 jenis orang. Yang pertama, seperti guru. Kalau guru berarti dia suka menilai orang, mencari di mana kesalahan orang tersebut. Karena menganggap dia guru, dia berarti lebih baik, lebih tinggi, lebih segalanya dari orang lain. Dan dia mencari di mana kesalahan orang itu, karena dia menganggap bahwa dia guru. Yang kedua, kita gambarkan seperti hakim, yaitu suka mengkritik karena menganggap dirinya lebih tinggi dan boleh menghakimi orang lain. Yang ketiga, kita lihat bagaimana orang pada saat sekarang mau jadi guru seperti guru atau seperti hakim. Ketika kita mengkritik seseorang, itu berarti kita sedang menghakimi orang lain. Nanti ada keterangannya. Apabila kita merasa diri kita lebih baik, lebih tinggi, lebih pintar, lebih benar dan segalanya, berarti kita akan mudah mengkritik orang lain. Saya pernah diberi pesan seorang orang tua yang sudah lanjut usia. Begini, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mau mengkritik saya, maka berikutnya atau kapanpun juga Pak Pendeta siap dikritik. Jadi ketika kita mau mengkritik atau akan mengkritik orang lain, siap-siaplah timbal baliknya, kita pun juga bersedia dikritik orang lain. Jangan mau mengkritik saja, tapi dikritik orang lain tidak mau. Jangankan mendengarkan, karena akan seperti tadi di atas, sebagai seorang hakim, lebih tinggi, lebih benar. Nah, sekarang kita baca ayat demi ayat. Kalau kita lihat di ayat 2 sampai 6, nampak di situ terlihat persoalan yang paling utama jemaat di Roma antara satu jemaat dengan jemaat yang lain adalah soal jemaat yang lemah imannya dengan jemaat yang kuat. Jemaat yang lemah imannya hanya memakan sayur-sayuran dan menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Itu yang terjadi. Kita lihat ayat 2 dan ayat 6. Jadi jemaat yang lemah imannya, saya ulangi, hanya memakan sayur-sayuran, menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain. Dan itu
kita tarik seperti GKSBS sekarang, GKSBS itu kepanjangan Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Pada awalnya, pada sejarahnya GKSBS hadir di Sumatera, ini diawali oleh karena Gereja Kristen Jawa pada saat itu. Wilayah Klasis 1 kalau kita mau baca sejarahnya, ada namanya Klasis Jakarta 1A, yaitu Jakarta dan wilayah Sumbaksa waktu itu. Dan menurut cerita, beberapa memberi kesaksian, termasuk Pendeta Emeritus Giant yang pernah saya wawancarai secara pribadi. Pada saat itu ada program pemerintah. Pada saat itu ya, memindahkan kepadatan penduduk di Pulau Jawa ke pulau-pulau lain, salah satunya Pulau Sumatera. Dan berangkatlah pada saat itu beberapa orang yang tinggal di Sumatera, khususnya suku Jawa, berangkat ke Sumatera. Itu namanya program transmigrasi. Memindahkan kepadatan penduduk Pulau Jawa ke pulau lain, dalam hal ini salah satunya Pulau Sumatera. Terjadilah perpindahan itu, lalu datanglah beberapa orang yang ditransmigrasikan, dikasih modal. Menurut cerita beberapa orang dikasih modal, dikasih sawit, lahan. Sebenarnya bukan sawit pada saat itu, entah untuk sawah. Kecenderungannya kalau kita di Sumbaksa ini kebanyakan sawit, karet, padi pun juga ada. Berkumpullah semua orang-orang yang dari suku Jawa pada awal mulanya GKSBS lahir, dan pada perkembangannya tidak saja orang Jawa, orang Batak ada, orang Nias ada, bahkan orang Blasteran seperti orang Tionghoa ada, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kondisi jemaat Roma persis seperti yang dialami oleh GKSBS. Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan yang didominasi suku Jawa, tetapi ada suku-suku lain. Dan sampai sekarang, kalau di sinode sudah ada pendeta dari suku, katakanlah suku di luar Jawa. Batak ada, dari seberang Batak pun juga ada. Wilayah-wilayah Indonesia Tengah, NTT dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat bahwa ada perpaduan orang Yahudi di surat Roma itu ya, dan orang yang bukan Yahudi. Ada dari kalangan Yahudi yang percaya kepada Yesus, namun dalam pola kehidupannya mereka sudah sangat melekat hukum Taurat, yang tidak begitu saja mau meninggalkan hukum Taurat. Begini aturan Taurat, beginilah caranya. Contoh yang terjadi di hukum Taurat bisa kita lihat dalam bacaan kita tadi di Roma 14. Dimulai dengan ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi ada orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, bacaan kita sekarang berlanjut. Kalau tadi bicara soal orang Roma, nah sekarang secara umum terlihat bahwa di jemaat Roma ini, satu, ada yang makan segala jenis makanan, tetapi dia tidak makan. Ayat 2 dan 3 bisa kita lihat. Ada lagi, kalau tadi makan segala jenis makanannya, ada lagi yang kedua, yang tidak makan, tapi dia menghakimi yang makan segala jenis makanan. Yang ketiga, ada yang bicara soal hari baik. Itu ada di ayat 5 dan 6. Misalnya, ini misalnya nih, ada salah satu suku di Indonesia, hari baik itu adalah, misalnya nih, ada yang mengatakan begini, kalau pada saat tahun, misalnya, kita pakai tahun 2020, ayah saya meninggal, maka pada tahun 2020 sepanjang
Januari sampai Desember sebaiknya jangan ada pernikahan. Ada tuh di beberapa suku. Kalau bisa ganti tahunnya. Saya pernah ngalamin pada saat itu. Kami menikah itu 2005. Ayah saya meninggal itu Februari 2005. Ini contoh saja. Lalu saya kuliah di bulan Maret 2005. Berkenalan dengan yang sekarang istri saya pada bulan Juli-Juni. Lalu Desember 2005 menikah. Dan pada saat itu dapat masukan persis seperti yang dialami jemaat Roma soal hari baik. Kalau bisa Pak Nata jangan menikah, karena pada tahun itu ayahmu sudah meninggal. Kalau di budaya kami tidak boleh. Berdiskusilah, akhirnya saya bilang saya tidak seperti jemaat Roma yang mempersoalkan bahwa ada hari baik. Kalau hari Kamis tidak baik, hari ini baik. Ada lagi juga kalau jatuhnya hari itu, katakanlah tanggal aja menjadi masalah. Tanggal 13 jangan, lewati tanggal 13 dan sebagainya. Itu yang terjadi. Maka dari itu sekarang pertanyaannya, bagaimana sekarang kita bisa hidup beriman di tengah-tengah situasi COVID sekarang ini? Bagaimana bersyukur secara beriman? Roma 14 mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi. Ayat sebelumnya Roma 13 ayat 4 sampai 14 mengatakan, ini surat Paulus ini, untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri memang itu butuh perjuangan, termasuk saya sendiri. Tetapi ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita perlu dasarnya tidak menghakimi dan tidak menghina orang lain. Ingat ya, ketika kita mau mengasihi orang lain, yang pertama kita lakukan tidak menghakimi dan menghina orang lain. Kedua, kita belajar untuk saling menerima. Itu dulu. Kita belajar untuk saling menerima. Contoh kecil saja. Menerima itu bukan persoalan gampang, karena didasarkan ungkapan yang tulus. Dan biasanya itu kita bukan sekedar hanya mengucapkan selamat pagi, tapi kita dalami. Contoh ketika kita menyapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Jangan cukup sampai mengucapkan selamat saja. Bagaimana keadaannya Bu, sehat keluarga? Lalu seterusnya. Yang ketiga, jangan saling menghakimi, itu perlu. Kenapa? Manusia tidak punya hak untuk menghakimi. Yang berhak menghakimi itu adalah Tuhan Allah. Lihat di Roma 14 ayat 10. Tidak hanya itu, semua ciptaan akan menghadap peradilan Allah. Tidak hanya itu semua. Itu berarti bahwa setiap orang akan dihakimi oleh Allah. Sehingga Allah yang paling berhak menghakimi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, anak-anak dan pemuda sekalian, yang terakhir, ternyata di surat Roma 14 diajarkan setelah kita tidak menghakimi, tidak menghina orang lain, diajarkan untuk bersyukur. Maka yang keempat ini kita perlu sama-sama, bukan diri kita saja, sama-sama bersyukur. Kenapa? Menghindari saling menghakimi dan menghina orang lain adalah dengan cara bersyukur. Kenapa? Di ayat 6. Ayat 6 lalu juga ayat 11 dikatakan kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita sama-sama bersyukur untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan dan pasti berkenan. Ini yang menjadi pola pikir kita di tengah-tengah situasi pandemi sekarang.
kita jarang mengucap syukur. Kita tidak bisa kuat, imun kita lemah. Kalau mau imun kita kuat, belajar bersyukur bersama-sama, bersama keluarga kita, bersama persekutuan GKSP Palmerah Jambi, untuk bisa kita saling membentuk pola pikir kita, orientasi kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar seseorang bersyukur dalam hidup beriman, yaitu bukan saling menghakimi, tapi saling memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami bisa berjumpa dengan surat Roma dari hamba-Mu Rasul Paulus yang memberi pelajaran bahwa hidup kami di tengah-tengah pandemi corona ini, biarlah kami bisa beriman dengan rasa syukur untuk tidak saling menghakimi, menghina, menganggap orang lain lebih rendah dari diri kami masing-masing. Bentuklah kami Tuhan menjadi bejana yang dibentuk oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan, dibentuk lagi Tuhan, menjadi harta bejana yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kami menjadi harta mulia-Mu Tuhan, harta dalam bejana kehidupan. Kami berterima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu mendidik dan membimbing kami. Dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur. Amin.